Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Sefira Perselina, nomor absen 24, kelas 9F. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu pertama, organ reproduksi pada laki-laki, kedua, organ reproduksi pada perempuan, ketiga, siklus menstruasi, keempat, fertilisasi dan kehamilan, kelima, pembelahan sel. Organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya. Alat reproduksi luar pada laki-laki yaitu pertama, penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Kedua, skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Alat reproduksi dalam pada laki-laki yaitu pertama, testis. Testis adalah organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Berfungsi untuk memproduksi sperma, hormon testosteron. Kedua, epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ketiga, vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan utera serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Keempat, uretra adalah saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelima, kelenjar vesicula seminalis adalah kantong kusut kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Keenam, kelenjar prostat adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Sedangkan kelenjar Cooper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Organ reproduksi perempuan dan fungsinya. Alat reproduksi luar pada perempuan yaitu pertama, ovarium. Terletak di samping kanan kiri rahim atau uterus, berfungsi memproduksi sel telur dan menghasilkan hormon. Kedua, tuba Fallopi adalah saluran yang panjangnya 10-13 cm dan diameternya 1 cm yang menghubungkan indung telur atau ovarium dan rahim. Berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Ketiga, rahim atau uterus, yang merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Keempat, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Dan selanjutnya adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Fertilisasi dan kehamilan merupakan pembuahan atau dengan kata lain peleburan sel sperma dengan sel
telur. Proses ini kelak akan membentuk zigot dan menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Adapun jenis pembelahan sel yaitu pertama, pembelahan prokariotik, kedua, pembelahan mitosis, ketiga, pembelahan meiosis. Sekian penjelasan tentang sistem reproduksi manusia dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.